Alright, kali ini pesawatnya, garis pesawatnya akan dari SMB menuju ke arah atas berarti. Menuju ke arah Severny. Iya, menuju ke bagian Severny tampaknya. Atau sekitarnya kali ini ya. Dan itu bakal dari BTR juga langsung terpantau. Turun menuju ke arah farm di awal permainan. Betul, ini bakal menjadi tempat yang sungguh nyaman untuk Airlove dan juga untuk BTR karena jalur pesawatnya menguntungkan di drop zone awal mereka. Iya, kita bakal lihat dari tim BTR di awal tampaknya tidak ketabrakan dengan tim-tim lain. Kecuali nanti ada tim lain yang mungkin merebutan mobil dengan tim BTR. Cuma masuk hari terakhir, gue rasa udah nggak ada sih tim-tim yang pengen tabrak-tabrakan di awal. Apalagi dengan jumlah game 8 yang tersisa. Dibilang banyak, iya. Dibilang banyak banget, enggak. Jadi perlu berhati-hati di setiap ronde. Dibilang dikit enggak ya? Enggak banget ya? Enggak banget. Soalnya banyak, ini banyak, hampir banyak. Banyak, hampir banyak. Maksudnya gimana tuh? Ya dibilang banyak banget enggak, dibilang banyak iya. Betul. Ya udah serasa 1,5 hari lah kalau di turnamen biasa ya. Betul, karena kan biasanya kita ngelihat final itu satu hari maksimal di 5 match. Biasanya yang kita lihat, tapi kali ini ada 8 match karena ada beberapa technical issue yang terjadi di hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Tapi hari ini kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada kendala sama sekali. Wah, belum doa bersama kita. Nanti kita berdoa ya, nanti kita berdoa ya. Yang jelas sekarang kalian berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing sambil kita nge-cash, oke? Betul. Supaya kita mendapatkan placement terbaik untuk di grand final hari terakhir, 8 match terakhir. Kita doakan yang terbaik, hasilnya yang terbaik juga yang pastinya semua tim dan terutama tim Indonesia bisa berikan 100% skill mereka. Harus berikan 100%. Gue masih belum melihat circle pertamanya ke arah mana karena tadi dari flight pad tiba-tiba langsung dioper ke player yang lagi terjun. Betul, kita bakal lihat juga beberapa tim juga sudah mengisi area kota-kota I mereka see. tampaknya. IC di tim Zeus yang kemarin lagi on fire-nya. Tampaknya ke take down dan Luxi lagi melewati kandang harimau. Di kanan ada PW88, di kiri juga ada member dari PW88. Betul, ini rotasi dari BTR lebih cepat gak sih dibandingkan yang kemarin-kemarin? Jauh Cepat lebih banget loh, cepat. ini mereka belum ada 3 menit tiba-tiba BTR udah melakukan rotasi keluar dari arah farm. Dia pengen ngintip deh, kira-kira musuh ada yang ngendokin mereka nggak di bagian atas high ground. Karena itu malah petaka, kalau tiba dari BTR mau keluar, mereka nggak pakai scouting dulu, maju ke depan malah dihajar oleh 4 orang yang nunggu di rumah. Betul, tapi kalau lo lihat dari orang yang ada di bawah map lo, orang yang lari tuh antara blue zone atau play zone, kayaknya posisi BTR ini di play zone, berarti circle-nya kemungkinan ada di sebelah kanan. Betul, jadi untuk BTR mungkin lebih ke nyari tempat spot yang enak sih, ketimbang dengan rotasi jarak jauh. Ini antara circle-nya ke kanan atau circle-nya ke arah SMB, karena farm tuh tempat yang paling strategis kalau ngomongin circle ke SMB atau ke arah kanan. Kecuali circle-nya ngebanting ke arah Gergopol, baru farmnya nggak masuk. PR cuma satu, jembatan. Nah itu. Cuma dengan BTR turun di farm, biasanya mereka yang mengontrol bagian jembatannya. Biasanya mereka rotasi cepat kan, kalau tiba-tiba circle-nya ke arah SMB. Tapi kayaknya mereka nggak, circle-nya nggak ke SMB deh. Soalnya pergerakan BTR tuh nggak langsung ngambil jembatan sebelah kanan. Betul, tapi baik lagi, sementara kita bakal lihat dari BTR juga masih melakukan lootingnya. Jadi Luxi juga belum lengkap, masih belum punya helm, masih senjata yang seadanya. Kali ini dia baru melengkapi perlengkapan yang dibutuhkan. PW88 juga terpantau sedang scrapping dengan cukup ekstrim kali ini. Dan Zeus dengan 3 anggota mereka turun di shelter kali ini. Betul, mereka udah kehilangan IC tadi ya, satu player mereka berarti tinggal 3 player doang dari tim Zeus. Dan kalau kita perhatikan dari Footballist, mereka kembali turun di arah Novo setelah kemarin di Erangel mereka bermain scrapping di arah kiri dari mapnya. Betul, tapi untuk tim Zeus ya, hari mereka perlu berhati-hati banget karena baik lagi mereka berada bisa dibilang puncak lah kali ini ya. Ya. Berada di puncak tapi kalau mereka sampai kepleset, jumlah gamenya udah nggak ada lagi untuk besok. Betul. Ya harus bagus main hari ini. Mau nggak mau mereka harus memaksimalkan, gak hanya Zeus tapi semua tim harus memaksimalkan gameplay mereka. Dan ini dia proses di mana IC di take down oleh Gewi. Satu player dari PW88 memotong rotasi dari Zeus tanpa mengetahui informasi yang jelas. Tiba-tiba mereka si IC ini lewat di dekat rumah garasi, di mana rumah garasinya udah ditempatin sama satu player dari PW88. Betul, akhirnya ke HBD oleh lawan. Tapi PW88 pintar juga ya, mereka turun di bagian rumah-rumah. Dan mereka tahu itu jalur rotasi BTR dan juga jalur rotasi tim lain ya, Zeus. Jadi mereka langsung memotong mereka dan mendapatkan free point lah di awal-awal ya, free point bisa dibilang. Itu the real HBD ya, the real free point ketika musuh lo tuh nggak siap untuk melakukan fight. Karena lagi nyetir, sendirian lagi. Kalau tadi kondisinya berdua mungkin ada sedikit trading. Ya, trading ataupun ada tembakan balasan yang dilakukan sama Zeus, tapi ini kan sendirian doang. Betul, dan kita bakal ke arah para boy kali ini sedang melakukan looting-lootingan scrapping sama seperti anggota-anggota lainnya dan para boy kali ini belum terlalu lengkap lah peralatannya.
Tapi temponya Nova turun loh. Biasanya nih mereka menit-menit segini itu Udah ke rumah. udah di sekitar rumah 12. Rumah 12 atau ke farm atau ke bagian bawah. Ke rumah yang kemarin berebutan sama RRQ. Tergantung circle-nya kemana. Tapi kalau circle-nya ke kiri biasanya mereka pasti bakal transit di rumah 12. Habis itu ke arah pom bensin baru mereka lewatin ke arah Ferry dan ngambil bukit di seberangnya Ferry. Betul, tapi memang gitu sih Pas ya. Kalau kita lihat per tempo permainan semua tim, ada yang makin cepat, ada yang sedikit melambat, menyesuaikan dengan tempo permainan tim-tim lain. Agar nggak tabrak-tabrakan di awal dan nggak fight yang nggak perlu di awal permainan. Iya, membahas tentang gameplay, firasat gue hari ini gameplaynya bakal pasif banget. Fight-nya mungkin akan terjadi di circle 3 ke atas, di setiap mapnya. Kecuali pick off kecil. Ya, kecuali pick off kecil kayak Zeus yang tadi ke pick off sama PW88, atau ada yang lagi rotasi di pick off juga, ada yang lagi lengah dan segala macamnya. Karena ini 8 match terakhir, mereka pasti bakal sangat memaksimalkan seperti yang udah kita bahas dari tadi. Betul, beda dengan hari-hari awal di mana mereka belum tahu tempo, masih juga mencari, bisa bilang kayak nyari power lah. Betul. Ketika tim lain tahu kita kuat, pasti kan bakal hindarin tuh kalau tabrakan di komponen yang sama. Kali ini mereka udah tahu nih, oh gue gak mau lawan yang ini di awal-awal, gue pengen nge-pick off dia, gue tahu rotasi dia kemana. Itu yang bakal coba dimaksimalkan lah oleh semua tim yang bermain kali ini. Dan tampaknya RRQ seperti biasa, menit 5 langsung keluar dari Pochinki, langsung menuju ke bagian atas farm. Nah, ngomongin rotasi, biasanya rotasi dari Alpha 7 di Bukit Kentang yang mereka tempatin tadi bakal bentrok sama RRQ. Tapi RRQ nggak ngambil di bagian atasnya, mereka transit di bagian rumah di bawah. Berarti nggak bakal ketemu sama Alpha 7 kecuali Alpha 7 memaksakan diri mereka rotasi ngelewatin tim RRQ-nya. Ini kayaknya circle fix ke kanan deh. Ini fix kanan. Kayaknya ke arah Milta Shelter, Prison, Milta Power nggak sih? Betul, harusnya ke arah kurang lebih Milta lah, kurang lebih kita bilangnya ya. Karena semuanya tuh rotasi ke kanan semua. Betul, nanti di ASL yang berada dari sisi kiri map harus pindah ke arah kanan. Bahkan Rozok itu masih 400 meter. Iya tuh. Iya. Udah kebuka Milta circle-nya. pusatnya. Milta menjadi pusatnya, pantas BTR rotasinya juga nggak terlalu jauh. Ini RRQ udah keluar dari Pochinki, bahkan Pochinki yang sudah ditinggalkan sama RRQ sekarang udah ditempatin sama tim mana tuh? Oren, Ya, ASL ya? Alpha. Alpha 7 itu ya? A7. Yang sebelahnya RQ kan? Enggak, yang di Pochinki, yang di Pochinki sekarang. Oh itu ASL, itu coklat Pak. Iya, itu coklat bukan oren deh? Coklat Pak. Oh iya. Oren yang kanan Pak. Oh iya betul Pak. Tapi gue bingung. Oh gini, Oren. oren tua, agak coklat kan? Enggak, itu coklat Pak. Gak, gue tadi pengen ngeles aja biar dibilang bener gitu, tapi ternyata tetap salah juga. Oke, kali ini Nova yang sudah mulai terpantau, ada RRQ di sekitaran mereka, belum ada baku tembak. Ini game yang sungguh pasif untuk Blue Zone yang pertama. Betul, di awal cuma satu orang di pick off di awal banget permainan. Setelah itu nggak ada orang lagi di pick off, baik rotasi, baik ketabrakan compound, atau baik itu dikejar, nggak ada. Ini pasif sepasif-pasifnya ya. Sungguh menarik dan baru dibilang pasif tiba-tiba ada baku tembak yang terjadi di 2E. Diusir mundur ada tembakan peringatan dari Nova. Nova ini berani banget loh Flo. Early game kayak gini mereka berani nge-split 2-2, Betul. 3-1. Mereka cukup berani dengan jarak sekitar 400 meteran. Dan ternyata Luxi terkena out masih bisa di revive tapi. Bisa dengan mudah revive harusnya. Sangat mudah tercover soalnya kan ada Nova, berarti ada Nova, RRQ, BTR di dekat sini plus ada Alpha 7 di bagian Bukit Kentang. Betul, area yang sama kali ini semuanya. Tapi untuk Nova ya, kenapa gue bilang mereka berani banget? Karena mereka di awal-awal itu pede untuk nge-split dan coba motong tim-tim yang melewati jalur-jalur yang sering dilewati oleh kebanyakan tim. Kayak open field. Dimana kalau kenok itu udah habis pasti. Betul, dan Liquid kayaknya udah mulai ngeliat para boy. Satu tapping dengan menggunakan M24 Liquid. Belum bisa mendapatkan headshotnya ke arah para boy. Betul, masih miss dikit dan kali ini dari Liquid malah terkena beberapa tembak-tembakan yang bisa ditutupi juga dengan bandage kali ini ya. Ya, masih cukup aman sejauh ini kalau kita lihat pergerakan dari Red Aliens. Tapi mobil sudah mulai digerakkan kembali. Kayaknya mereka ingin memprediksi circle berikutnya berpindah ke arah mana. Belum dilihatkan lagi pergerakan circle-nya karena Blue Zone juga, harusnya udah mulai kelihatan nih circle keduanya ke arah mana. Iya, kita bakal lihat ini juga dari tim BTR tampaknya sudah mulai bersiap-siap untuk pindah kembali dengan rotasi kendaraan mereka. Dekat dengan mereka juga ada tim KP, Colina Power yang sudah memotong jalur ke bagian Milta. Yep. Jadi BTR perlu menguasai bagian jembatan ataupun menguasai rumah-rumah di pertigaan dulu nih. Kalau kemarin di posisi ini BTR itu kerepotan karena ada footballist yang datang dari Novo terus berusaha nge-retake komponnya BTR ketika BTR lagi fokus perang sama Alpha 7 deh kalau nggak salah kemarin. DA. Antara DA atau Conina Power. Conina Power Flow, warnanya birunya sama kan? Sama-sama biru mereka. Sama-sama biru kalau di in-game, tapi sepertinya dari Ryzen bakal ditembakin 2 orang. Zuxi dan juga Ryzen dengan menerima damage yang cukup banyak. Kali ini Zuxi sungguh berbahaya, low HP. Belum ada kesempatan untuk melakukan healing dan kali ini BTR bakal regroup kembali menuju ke arah farm. Betul, mereka bakal kembali masuk ke dalam farm dan mungkin footballist lagi kan akan tadi yang lebih nembakin. jaga. Ya, tadi footballist hampir menemukan 2 lawannya, tapi kita bakal lihat kali ini dari tim BTR dengan nyawa cukup sekarat berhasil mengamankan posisi mereka. Di lain sisi, Zeus kembali mendapatkan kill demi kill di awal permainan. What is happening dengan Zeus? Ya benar-benar on fire banget sejak hari ketiga. Betul, ini Zeus kalau kita lihat perhitungan secara kasar, sekarang mereka udah ngebalap poinnya 4 AM.
Tapi 4AM juga ada di sekitar Zeus, sudah mulai disamperin. Zeus dan 4AM harusnya mereka bakal bertempur. Close combat di antara dua tim yang ada di bagian papan atas, di mana Shinhe sudah berhasil diamankan. Sudah mulai dimasak, Asaki bakal melemparkan granat ke bagian atas dari shelternya. Belum ada satu orang yang knock kali ini, hanya trade. Satu tukar, belum ada trade, bahkan Zeus masih bertahan. 3 player mereka, satu menahan di bagian dalam dari shelter. Dan ada A1 yang bakal menjadi third party, sangat-sangat dirugikan. Posisi dari 4AM yang berada di bagian luar dari shelter. Betul, kita bakal lihat juga dari tim 4AM pelan-pelan yang sudah mulai mencari dan mengincar pergerakan musuh. Tapi dengan 2 member mereka yang knock, mereka perlu menundukkan tempo terlebih dahulu dan lebih bermain defensif untuk sementara waktu ini. Knock lagi. A1 menembak, langsung menemukan satu tambahan orang lagi dan terus tembak terus smoke oleh seorang Dante dengan mininya. Tapi belum berhasil mengkonek lagi peluru ke arah targetnya. Betul. Zeus tampaknya dibantu dengan tim A1 menembak ke arah tim 4AM, menghentikan pergerakan mereka. Ini ada 3 tim yang perang di 3 titik yang berbeda. Karena tadi kalau lo perhatikan killfeed-nya, Banker juga lagi perang mendapatkan satu orang yang berhasil mereka knock out. Zeus masih bertahan, kali ini Shinhe knock untuk yang kesekian kalinya. Smoke setup berusaha untuk diselamatkan. Suk terknock out juga. Tembakan dari A1. Dante benar-benar mengganggu fight antara 4AM dan juga Zeus dan Bigetron. Berhasil mendapatkan kill. Sulkai dari Footballist dipulangkan ke arah lobby. Betul, tampaknya kita mulai di zona kedua menuju ketiga. Sudah banyak banget pertempuran yang terjadi dan sedikit fight kecil ya. Di antara semua tim yang sudah mulai berdempet-dempetan. Baru pick off doang, antara semua tim belum ada yang clash langsung depan-depanan. Nets ya? Kayak kena ini. Gila, dia memainkan asap yang sangat baik loh pas. Dia nggak ngebutain diri sendiri, tapi dia ngebutain vision musuh. Betul. Ini kalau lo hitung smoke-nya udah ada 6-7 smoke kayaknya. Ini Netsnya matang banget. Ini matang banget. Molotov. Ngasih splash damage juga, Molotov bakal dilempar kali ini. Bakal dilempar Molotov yang kedua, cukup banyak utilitas yang mereka punya. Tapi A1 ini benar-benar ngeganggu antara 4AM dan juga Zeus. Dia nggak mandang dulu. Siapapun yang muncul, tembak aja udah gangguin. Karena gue yakin dari sisinya A1 ya, dia juga mungkin nggak nyari kill. Karena jarak segini, dengan angle tersebut susah nyari kill. Yang penting bocorin nyawa, yang penting bocorin saingan dulu ketika nanti ketemu di late game. Kalau ketemu lagi, mereka tuh bonyok. Betul, langsung di burst dengan menggunakan DP dan juga scope 4 yang ada di tangannya Sinister. Damage-nya masuk ke arah Suk. Paling dirugikan dari 4AM tuh Shinhe, karena dia udah knock 2 kali. Knock ketiga, bleedingnya bakal lebih deres. Suk pun udah knock sekali. Jadi ketika masuk ke mid game nanti ya, zona keempat, 5. Kalau sampai knock lagi itu bakal jadi PR yang berat banget bagi tim 4AM untuk bertahan hidup dengan kondisi yang udah bocor-bocor nyawanya. Ya ini tergantung nih Flo. Kalau lo ngomongin tentang pertahanan hidup, circle ketiga bakal menentukan kehidupan dari setiap player dan juga tim. Betul. Ke arah shelter ternyata. Dari arah barat bakal terjadi penumpukan kecuali mereka muter ke arah utara. Itu pun kalau di utaranya belum diisi karena dari Navi juga udah mulai bergerak untuk mengambil dan mengontrol bagian utara dari circle yang ketiga. Kalau dari tim Navi harusnya mereka bisa membaca. Kalau bagian atas prison dan juga bagian belakang perkayuan itu aman, kanan. Karena semua tim itu pasti numpuk tengah. Ya. Meta kan lagi meta center. Betul. Ketika pindah ke kanan ya pasti kiri yang kosong dari center. Lihat Aerolove pergerakannya, mereka benar-benar muter jauh. Kayaknya mereka pengen ambil bagian utaranya juga deh. Ya, mereka bakal pindah ke bagian utara. Hierarki perang. Itu bakal hierarki perang dengan tim Alpha Team gimana? Beer langsung di belakang ke arah lobby juga kali ini. Tampaknya rotasi memakan korban dan Dea. Senmori cek, tapi ternyata beda komunitas kali ini karena langsung menghindari. Nggak bareng-bareng rotasinya. Betul, nggak bareng-bareng rotasinya. Bahkan yang lagi rotasi nggak mau ambil pusing, mereka nggak pengen turun dari kendaraannya. Tapi Lau sudah mulai turun dan bakal menembak Digital Athletics yang lewat di depan mereka. ASL juga sedang melakukan pergerakan. 3 tim, 4 tim, ini bakal chaos banget. Ini bakal chaos banget. Ada DA, 4AM. Terus ada siapa lagi tadi? Ada Zeus dan ada Alpha 7 yang bakal bertemu di sekitar sini. 4AM bakal bertemu dengan DA, Slim menghentikan kendaraannya. Tapi ternyata dari 4AM mereka berada di bagian bawah dari shelter. Ada di bunker mereka. Betul, kita bakal di 4AM tampaknya pengen cuma makan korban-korban lagi dari rotasi mereka. Spray down, menuju ke mobil dari tim DA tapi belum berhasil menemukannya. Malah, Suk yang kenok dari dalam kendaraan. Drive-by, tembakan drive-by dari tim DA menumbangkan Suk tapi langsung di counter oleh tim ASL. Kunci demi kunci diterapkan oleh semua tim kali ini. Shelter saling chaos ngelok banget, tapi DA 2 player mereka terkenockdown kali ini. ASL pun yang lagi rotasi, lagi Sunmori juga langsung ditembakin begitu aja. Smoke yang cukup tebal juga sudah mulai dikeluarkan. Wall smoke yang benar-benar tidak ada hentinya di sekitar shelter. Betul, mereka terus lempar smoke dan menutup vision juga tapi dari Zeus kembali mengambil keuntungan dan TSJ bakal pulang di posisi ke-16. Gila, Zeus nih bener-bener disaster banget permainan mereka. Silas keluar dari wall smoke-nya, free kill. Free-nya untuk Zeus, tapi Ziol tertembak dari arah belakang namun masih cukup tenang untuk kembali turun dan masuk ke dalam bunker untuk mengamankan diri. Yang gue suka dari Zeus ya pas ya, gameplay mereka tuh simple banget. Gak ada kayak movement yang wah gitu kan, gak ada freestyle kayak gimana juga. Mereka juga bermainnya gak ada tabrakan, main santai aja mereka. Mereka mainnya very simple. Tapi mereka selalu dapat momen. Itu dia, selalu dapat momen yang baik. Baik itu, gue gak tahu ya sengaja atau tidak disengaja. Selalu berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat.
Betul, selalu dan selalu. Kalau kita lihat dari live statusnya, dari Secret 2 player mereka sedang terknockdown, Slim knock untuk yang kedua kalinya. Konina Power bakal perang dengan DA, masuk ke bagian Sniper Tower, tapi sepertinya Konina Power nggak ada niatan untuk melakukan push. Tapi ada satu pergerakan dari Bagi. Oh, baru gue bilang nggak bakal ada niatan, tapi ternyata langsung di-push. Bait yang bagus dari Bagi yang meluncur ke arah Sniper Tower. Mereka tahu kalau mereka biarin kelamaan, ini bakal malapetaka karena bakal nge-revive, bakal saling nge-lock. Tapi dari tim KP pinter banget, mereka mengirim satu orang yang otomatis bakal memaksa musuh, kalau gua nggak nembak, dia bakal nge-rush gua. Tapi backup kayak gitu tuh YOLO banget loh Flo. Harus timingnya tuh harus tepat dengan yang menjadi bait dan juga yang nge-cover dari bagian compound. Itu dia. Wah, dia gila. bener-bener timingnya perfect, tapi nggak cuma timingnya pas, eksekusinya pun perfect. Temennya muncul di waktu yang tepat dan langsung men-take down lawannya. Yang Betul. ke-pick. Oke, kita bakal bahas gamenya kembali Flo. Di mana BTR mendapatkan circle, mereka ada di rumah kuning yang biasa mereka tempatin. Gue gak tahu sekarang chatnya masih kuning atau udah berubah menjadi biru atau hijau. Biru kayaknya. Biru ya, anggaplah rumah kuning lah, anggaplah rumah kuning. Ewan sudah dipulangkan ke arah lobby, Airwolf ya kasihan. Mereka udah Betul. muter lewat utara, tiba-tiba circle-nya ke arah kiri bawah. Ya itulah rotasi Pak. Gak selalu menuju ke bagian kita mau. Tapi balik lagi kita bakal lihat ke ini, Airwolf juga BTR perlu menyesuaikan gameplay mereka untuk zona kali ini yang kembali pindah. Untuk BTR enak sih kayaknya. Menuju ke bagian farm nih kayaknya, mendekati farm minimal. Mereka udah enak banget sih posisi mereka. Dan Zeus dapetin satu orang lagi dari Alpha 7. Lau ter-take down begitu saja kali ini. Godless-nya knock, tapi harusnya masih bisa diselamatkan karena Zeus masih tercover di posisi mereka yang ada di shelter. RRQ mulai bonyok. Trading dengan Zeus Alpha 7 menjadi Wah, third satu lagi. party. Hanya menyisakan D2E bahkan kendaraan yang sudah mulai meletup. Wall smoke segera dibuat tapi sepertinya dari Alpha 7 tidak ingin membuat RRQ bernafas lama. Sudah mulai ngeflank ke sebelah kanan, membuka angle view-nya lebih jelas lagi. Turun dari vehicle, Nades sudah ada di tangan dari Mafioso. Betul, kita bakal kayak ini dari tim RRQ berhasil untuk nge-revive, tapi kita bakal Outboy meledakkan diri dia sendiri. Ziol juga jatuh dari kendaraan sendiri. What is happening kali ini? Gue kurang tahu. Dan Outboy sayang banget setelah kena bom sendiri, knock di end oleh lawannya. Betul, dan Airwolf juga sudah mulai terpantau dari kamera kita, bakal nembak menuju ke arah Matic, dan Navi meletup, diledakkan, dipulangkan ke arah lobby. Navi bye-bye. Ternyata Airwolf rotasi pinter banget nih Pas, bener-bener pinter banget. Mereka mengambil sisi kanan, pindah ke bagian bawah, nggak masalah. Mereka tusuk kanan lagi, mumpung masih sepi. Dan mereka men-take down Navi yang pengen rotasi menuju ke bagian posisi mereka tadi. Betul, Navi sudah dipulangkan menuju ke arah lobby, 10 tim yang tersisa. Airwolf sudah mendapatkan berapa kill berarti tadi? Airwolf itu dapat 3 kill. 3 kill. Airwolf dapat 3 kill, BTR baru mendapatkan 1 kill, tapi so far so good karena BTR mendapatkan tengah dari circle-nya. Secret juga sedang dalam posisi yang tertekan karena Foraim bakal melihat rotasi dari tim Secret. iShoot turun dari kendaraannya, Matoy bakal menyusul karena jalur yang aman sudah dibuka oleh iShoot. Transit sebentar, melakukan boosting dan sudah mulai bergerak kembali karena mereka masih berada di bagian luar dari circle yang keempat. Betul, kita bakal ada tim TS bakal langsung rotasi juga. Mereka mungkin bakal bertabrakan dengan tim PW88 yang sudah mengisi circle, bahkan nge-split ke bagian luar circle untuk menjaga pergerakan tim-tim lain. Kita bakal ada serangan iShots bakal tertembak juga, bahkan Rex lumayan sekarat. Dan sekarang tim Aero di sisi kiri bawah sudah masuk ke dalam circle juga. Tapi di bagian baratnya benar-benar kosong banget. Area barat benar-benar sangat kosong dan Liquid dengan M24-nya mendapatkan satu headshot ke arah tim Nova. Satu ter-take down. Ini angin segar. Mereka mendapatkan informasi bahwa di arah Milta ada satu tim yaitu Nova yang sudah singgah sedari tadi. Betul, kita bakal lihat Alpha 7 bakal spray down ke RRQ yang bye-bye gak RRQ. punya kendaraan. Berlari tengah lapangan, open se-open-opennya. Hanya memiliki satu pohon juga asap untuk melindungi mereka. Dan Ernie, last man standing, dia bertahan kali ini. Ini bakal jadi PR yang sangat sulit bagi tim RRQ karena zona pun menghimpit ke mereka. Ini harusnya udah akhir. Betul. Di perjalanan tim RRQ di game pertama kita. Ini pilihannya RRQ cuma 2, mati sama Alpha 7 atau mati sama Blue Zone. 4AM juga dalam posisi yang sungguh bonyok kali ini. Konina Power memotong rotasi dari 4AM, Suk meledak, dipulangkan ke arah lobby. 4AM hanya menyisakan satu player mereka, Hugh juga masih bisa ke arah belakang ternyata. PW88 commit fight dengan tim Secret di arah perbukitan sekitar perkayuan. Betul, kita bakal dari PW88 juga masih mencari posisi, tapi lemparan bom dari BTR menuju ke FUT hampir. belum kena karena dia masuk ke dalam posnya. Betul, dia masuk ke dalam pos, tadi damage dari Nets-nya nggak masuk ke arah Lutz. Di sisi yang lain, Hugh berhasil diamankan. Ice mendapatkan satu pemain dari tim Secret. BTR sudah mulai regroup kembali, yang tadinya ngontrol 2 rumah, kali ini hanya 1 rumah yang mereka kontrol. Betul, kita bakal fight mulai pecah di semua sisi map, tapi untuk BTR ini enak banget posisinya. Open field depan, dia masih punya rumah juga dan dia bakal menampung dan menghadang pergerakan tim-tim lain. Betul, dan mereka masih punya vehicle juga yang cukup baik untuk disembunyikan di sekitar rumah kuning mereka, ke rumah biru mereka. Secret, iShoot hampir, nggak hampir, tapi ternyata real terjadi, mendapatkan satu pemain. Namun Yuhai sepertinya sudah tidak bisa diselamatkan. Secret bertahan dengan 3 player mereka, Blue Zone akan segera bergerak karena
waktunya sudah mepet, Blue Zone yang sudah mulai bergerak. Ada Konina Power yang bakal motong rotasi dari PB88 juga. Nate bakal dilemparkan, meletup, connect satu orang, close combat di bagian luar. Dan ternyata dua orang berhasil diamankan oleh Frozen. One man show yang sungguh bagus dari Konina Power berhasil memporak-porandakan setup dari PB88. Menyisakan Corpay seorang diri di bagian high ground untuk bertahan. Dan di belakang dia masih dalam knock juga Ice, tapi dapatkah diselamatkan atau tidak kali ini. Frozen masih menumbangkan juga beberapa anggota-anggota yang lewat, termasuk juga Renare yang menjadi korban rotasi dan langsung di-end oleh Jimmy III kali ini. Betul, tapi Super Una berhasil touchdown. Potato bakal mengikuti jalur dari Super Una, tapi hati-hati ada tembakan dari arah Miltar, tembakan juga dari arah Konina Power. 4AM sepertinya dipulangkan ke arah lobby. Selesai untuk 4AM, Zeus juga sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini membuat papan atasnya bakal berguncang kembali, Flo. Betul, ini chance untuk tim Nova kalau dia pengen merebut puncak kali ini. Ya, tapi BTR juga punya chance untuk mengejar jumlah poin. Bisa banget. Karena BTR dapetin circle. Tergantung nanti circle kanannya bakal terpental kembali atau enggak. Wow, Ice Shoot masih menggocek peluru dari Konina Power. Tapi yang nembak bukan hanya satu orang aja. Betul. Dua pemain yang nembak. Bahkan kali ini Rex yang sudah berhasil lolos pun. Angle-nya masih bisa dicek oleh Black White. Melihat pergerakan dari Rex dan meletup. Langsung tersungkur. Hanya menyisakan Ice Shoot yang bersembunyi di bagian pinggir jalan dan hanya punya satu obstacle doang. Betul, tapi lagi Assassin nembak ternyata Corpay mendapatkan korban tambahan juga dari tim KP. Kali ini dapat spray down, mulai lontarkan juga dan Black White akan one-on-one dengan Corpay yang gak punya cover dan tampaknya Corpay yang gak akan bertahan terlalu lama lagi. Corpay bakal dipulangkan ke arah lobby. Ini bakal chaos banget, ini bakal seru banget smoke untuk menyelamatkan Gonzo. Dua smoke yang bakal dikeluarkan dari Konina Power untuk menyelamatkan rekan-rekannya dan Secret gak bisa bertahan lama. Konina Power dan juga Alpha 7 memotong rotasi dari tim Secret. Iya, kita bakal lihat juga tim BTR masih bertahan sangat-sangat strong dengan 4 anggota mereka menyebar dengan sangat rapi, memastikan tidak ada orang yang menusuk mereka dari belakang. Sehingga fokusnya BTR tinggal ke bagian depan, kiri dan kanan. Betul, tapi kiri mereka tuh ada Alpha 7. Tergantung nih circle kanamnya ke arah mana. Di tengah jalan, Flo. Bisa ini BTR. Ini bisa, tapi mereka harus nge-clear kirinya dulu. Berarti mereka harus ngabisin Alpha 7-nya. Tapi kalau kita lihat Alpha 7, mereka lebih dekat ke arah zona. Mereka punya low ground dikit depan itu. Di-push dong. Di-push, harus di-push. Hajar bos, dapat satu orang. Satu orang berhasil di take down kali ini. Awas ada satu orang yang menjaga di bagian belakang. Liquid sudah mulai ngeflank, lompat-lompat, tertembak ternyata. Satu terjatuh, Mafioso berhasil men-spot satu pemain dari Red Aliens dan Zuxi. Bakal membackup sama-sama melakukan front shoot, sama-sama melakukan reload. Bakal dicek lagi, masih ada backup fire ternyata dari dua player BTR yang lainnya. Dan masih bisa mendapatkan korban yang berikutnya. Satu orang di pick up, Swagwin langsung melakukan follow up. Tapi sedikit terlambat karena 3 player sudah terkena knock. Bahkan salah satunya sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Nades bakal dilemparkan, last man standing berada di bagian lower ground. Kali ini Zuxi bakal melemparkan Nades-nya, berusaha untuk di-revive tapi Nades-nya bakal dilempar. 4 detik ditahan, dilempar ke depan, meletup dan rata. Reds Aliens berhasil memulangkan Alpha 7 menuju ke arah lobby. Betul, bertahan yang sangat strong dan meng-clear bagian kiri dan bagian utara dari circle. Sehingga BTR menurut gua punya chance yang paling besar untuk bertahan. Dan Lovazin tampaknya melempar bom ke dalam tempatnya sendiri kah kali ini? Smoke. Kalau kira bom ya? Gue kira bom. Karena abis lempar smoke, megangnya bom pas. Betul. Aduh, tapi kayaknya Nova bakal ngotot. Nova bakal ngedetect tempat di mana futbolis berada. Ini chance BTR, nembak ke bagian bawah. Jadi third party. Betul. Jadi third party. Kalau BTR masih punya sisaan granat, ini bagus banget untuk mereka memporak-porandakan tim yang lagi fake di bagian lower ground di pinggir jalan. Jimmy terbakar. Bakal dilempar molotovnya. Jimmy terbakar oleh molotov dari para boy. Satu ter-take down. Lovazin bakal melempar netsnya menuju ke belakang, tapi BTR join terbaik. Molotov akan dilempar menuju ke bagian bawah. Lovazin last man standing masih bertahan. Nets bakal dilemparkan ke bagian seberang. Meletup. Tidak mendapatkan satupun knock ke arah pemain dari Nova, tapi Nets dari Nova begitu bagus. Bahkan kali ini futbolis dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron masih bisa bertahan, tapi dari Nova mereka butuh setup untuk menyelamatkan rekannya. Betul, Aero pun masih bertahan hingga circle kita yang ke-6. Dua tim Indonesia di top 4 akan kita melihat finish 1-2 untuk Indonesia kali ini. Straight down, nice! Menuju ke Gonzo, men-take down Gonzo cuma belum bisa memulangkan dia. BTR punya angle enak dan Aero membantu BTR. Top 3 itu dua perwakilan Indonesia. Untuk Indonesia kali ini Bigetron. Ryzen terkena knockdown dan ini momen yang bagus banget. Nova bisa digunting oleh Aerowolf dan juga Red Aliens. Ayo ada jepit Novanya kali ini karena mereka berada di bawah di low ground. Tapi Luxi akan kenok juga. Liquid perlu merevive Ryzen secepat-cepatnya. Ayo Aerowolf habiskan Nova dari belakang. Betul, ini kita butuh pergerakan dari Aerowolf juga. Tapi gue rasa Aerowolf gak bakal meninggalkan tempat mereka karena tempat mereka paling prima dan mereka punya kompon. Betul, tapi harusnya kalau dia maju ke atas, dia bisa men-pick off anggota-anggota di Nova ketika mereka nge-push BTR. Liquid, bertahan seorang diri. Come on Liquid, you can do it. Bertahanlah Liquid kali ini. Betul, Nets-nya hampir untuk meletup di arah udara menjadi kembang api. Tapi Super Una, lihat Super Unanya sudah mulai melakukan rotasi. Ternyata Super Una tergiur dengan adanya satu supply yang ada di sekitar Aerowolf 5. Reset semuanya, Armor Vest semuanya bakal reset. Ini Nova bakal ke-distract banget karena dia mendengar bunyi kendaraan di bagian belakang posisi mereka saat ini. Betul, kita bakal BTR masih bertahan juga. Kita bakal apakah Aero bisa menjaga posisi
mereka karena posisi paling prima ada di Zonanya ke Aero. Aero kali ini memegang tempat terenak. Kita bakal lihat dari dua perwakilan Indonesia dapatkan mereka selamat dan finish di 1-2. Liquid terkena tembakan tapi untungnya belum sampai tumbang. 25 detik lagi hingga zona memaksa semua player untuk bergerak. Betul, ini Nova mau nggak mau mereka harus keratain BTR kalau mereka pengen masuk ke dalam zona. Karena ketika mereka main di pinggiran jalan, kalau nggak fokus ini berbahaya banget buat Ada yang ngeflank. Nova. Tapi ternyata satu player dari BTR udah ngeflank ke arah kanan. Ke arah kiri, sorry, ke arah kiri bukan ke arah kanan. Nades bakal dilemparkan ternyata masih tercover. Ada satu, apa itu namanya, balok-balok yang ada di pinggir jalan. Betul, masih ada beberapa balok yang menghalangi pergerakan dari kedua tim dan juga arah tembakan dua tim. Tapi Ryzen mendapatkan Super Una. Dan kita bakal dari BTR dan juga Aero bakal bonyok-bonyok gontok-gontokan menjaga circle-nya. Bakal di follow up. Ryzen udah mulai ngokang granat, bakal dilemparkan menuju ke arah Jimmy. Apakah bakal connect? Tapi Potato juga punya angle shoot. Ryzen sudah mulai turun dan nades-nya belum bisa membuat satu player Nova terkena knockdown. Jimmy masih terselamatkan di belakang sana. Wall smoke sudah mulai dibuat, Ryzen sudah mulai bergerak. Liquid harus segera melakukan follow up karena Ryzen ada spray through the smoke. Connect! Satu orang ter-take down. Parawe bakal memberikan follow up, bahkan dua player dari Red Aliens berhasil di pick up begitu saja. Tapi order diamankan oleh Zuxi. Aerolov masih bisa bertahan dan bisa memberikan backstep ke arah Nova saat ini kalau dia mendapatkan timing dan momennya. Betul, tapi apakah Aero mencuri kill dari Nova ke arah Liquid? Nggak Nggak apa-apa, yang penting Nggak Indo yang apa-apa. dapat. Yang penting Indo yang dapat, jangan kasih killnya ke arah Nova. Kalau harus fight, pastikan tim Indonesia menghabiskan poin-poinnya. Betul, Zuki juga sedang dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya banget. Sudah mulai meledak, dia bakal nusukin edkitnya. Ada 4 edkit yang dipunya, kali ini order bakal spray to the rumput kali ini. Zuxi, dia udah gak ada healing lagi, dia masih ada healing lagi tapi tinggal 3. Tapi tinggal 3, Aerolov bakal bertahan 3 lawan 4 kali ini. Nades-nya berada di bagian depan, meledak. Mendapatkan satu pemain dan splash damage ke arah satu orang dari pemain Nova. Satu orang cukup low tadi Jimmy, namun masih bisa bertahan. Ada Potato yang memberikan distraction. Zuxi juga ikutan nembak ternyata sedikit dan order hampir aja kenok. 2 pemain dalam kocar kacir dan Zuxi hampir memporak-porandakan membantu Aerolov. 2 lawan 4 karena order kembali ter-revive. 2-3. 2 lawan 3. 2 lawan 3. Order sayang banget nggak kenok. Kalau dia kenok itu chance Aero untuk maju ke depan. Kita bakal lihat dari seorang Spawn, bakal lempar bom, bakal lempar asap. Potato bakal jadi game changer. Order kenok kali ini Tapi juga. trading. Tapi dari seorang Potato bakal jadi game changer. Betul, dia nge-flank ke kiri. Kalau Potato punya nades harusnya bisa mendapatkan 2 player yang ada di bagian belakang. Jimmy menjadi pusat perhatian karena dia ada di bagian paling depan. Nice! Mendapatkan 1 orang kali ini. Hampir 1v1 dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Aerolov Limax untuk match yang pertama. 9 kill untuk Aerolov. Langsung di game pertama, top 3 finish untuk kedua perwakilan Indonesia dan